Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. malam ini Gus Betik kedatangan, nggak tahu ini. Beliau ini sosok yang subhanallah multifungsi. Ya teman diskusi, ya sahabat, ya teman guyon, ya guru segala macam lah. Nggak tahu sudah, Pak. Siap. Gimana kabarnya Pak Yai Ganda? Alhamdulillah semuanya baik-baik atas pertolongan Allah. Terus pondoknya gimana? Alhamdulillah tetap eksis. Kita masih diberi Allah kesempatan untuk menjaga pondok itu sendiri, dan sedangkan pondok itu namanya Yayasan Bina Masyarakat Insani, dan pondoknya sendiri namanya Ummu Salamah, Rumah Tafiz Pondok Ummu Salamah. Berarti hafalan-hafalan Al-Quran ya? Iya, targetnya 300 hari, 10 bulan, 30 juz harus selesai. Dalam waktu? 10 bulan. Nah, 10 bulan, insya Allah yang sudah berjalan 5 tahun ini, rata-rata ini akhwat, ini anak-anak ini ada yang dari Makassar, Pekanbaru. Oh, dari Indonesia Raya? Iya, ini khususnya ini 10-15 anak, ini pilihan. Nah, akhirnya spesial ini namanya anak ini hafalannya 30 juz. Dalam rangka target ini rata-rata anak-anak ini bisa menyampaikan hafalannya, alhamdulillah oleh Allah ditolong sekitar 7 bulan sudah 30 juz. Ya termasuk cepat ya? Enggak cepat lagi, enggak ideal, lebih dari ideal karena Allah. Oh gitu ya. Terus tenaga pengasuhnya nih? Maksudnya ada. Jangan datangkan dari... Ya, dari Kediri kita sama dengan pondok di Kediri yang namanya Manazil Ilmi. Nah, kebetulan teman-teman ini nanti beliau-beliau yang ngajar ini semuanya rata-rata sudah pengabdian. Bahkan 30 juz sudah semua hafal. Dan bahasa Arab sudah alhamdulillah semuanya bisa menguasai. Termasuk ustadz-ustadzahnya semua oleh Allah diberi kemudahan. Gitu. Ngapunten nih. Oke. Ini kalau jenengan berkenan jawab, kalau enggak. Iya, siap. Apa-apa. Biasanya kan pendidikan itu banyak ya, anak-anak kita Islam ini pinter-pinter cuman terkendala biasa. Biaya. Siap. Terus di pondok jenengan itu gimana? Ya, kalau kita mulai awal, memang dari awal awalnya kenapa kita sebut yayasan namanya Bina Masyarakat Insani. Nah, latar belakang anak-anak ini kan otomatis namanya anak-anak itu kita nggak bisa mengatakan, kecuali kita hanya bagaimana berharap anak-anak ini yang penting bisa mau ngaji awal. Nah, dengan anak-anak bisa mau mengaji, otomatis anak-anak itu yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, biar anak itu apapun modelnya. Kalau saya akan mengatakan, jangan sampai kita melakukan kesalahan pada saat mengatakan hal yang tidak boleh terjadi. Contohnya, kita tidak mungkin sampai, itu anak nakal nggak boleh. Coba kita contoh aja, beliaunya Syekh Sudes. Nah, Syekh Sudes itu imam besar Masjidil Haram. Nah, ini contoh, bukti. Beliau ini masih kecil. Beliau ini Syekh Sudes itu waktu kecil, pada saat setiap ada tamu, pada saat tamu itu dijamu sama ibunya, pada saat itu namanya Syekh Sudes, kalau dulu belum jadi guru besar, imam besar, masih anak-anak, ya namanya anak. Itu setiap ada tamu dikasih makan, tamunya kasih minum, itu diambilkan pasir. Nah, diambilkan pasir, pasir itu langsung
lemparkan. Ya kalau bahasa Jawa disawurne lah. Sawurne. Nah, begitu disawurne, dilepas itu ibunya tahu karena ini pada saat ucapan adalah doa, beliau mengucapkan yang baik. Nah, untuk sang putra. Iya, sudah kecil ya. Sudes, kalau kamu seperti terus, kalau ada tamu, maka hari ini Ibu Umi akan mendoakan kamu. Besok kamu jadi imam masjid besar, Masjidil Haram. Terbukti kan? Alhamdulillah. Doa seorang ibu ya. Nah, maka kata orang Jawa mandi. Oh iya, itu namanya kita betul-betul yakin. Maka jangan sampai lupa, anak itu pun jangan sampai dikatakan nakal, nggak ada. Nah. Kita ini yang ada proses. Jangan protes. Jangan komen. Jangan mengeluh. Jalani saja. Syukuri saja. Nikmati. Nah, kalau kita lakukan ini, karena kita diproses, mari. Apapun yang diberikan Allah, itu takdirnya. Dengan berjalan takdir, melakukan yang baik-baik saja. Nah, contoh. Seperti anak saya. Dulu kayak itu. Kamu kalau seperti ini terus, kamu besok sekolahnya jadi anak pinter. Ranking. Kuliahnya bebas biaya. Kamu jadi anak pinter. Itu doa. Ternyata di Unbra, anak saya di Fakultas MIPA, jurusan matematika. Alhamdulillah. Dapat beasiswa. Bahkan dapat ya mungkin semesternya dari Jarum. Nah, sponsor itu. Alhamdulillah. Dengan adanya waktu di luar setelah belajar kuliah di luar les matematika. Oh, ngeles. Plus kasih les. Di bimbel itu ada. Nah, setelah itu plus ngaji. Istilahnya bahasanya orang Jawa murui ngaji. Plus bonusnya. Oh, berarti di samping belajar umum, diwurui ngaji sekalian. Berarti fungsi ganda ya. Betul. Bapaknya aja namanya ganda. Dunia dapat, akhirat dapat. Karena doanya jelas. Gini, Ji. Gimana? Berarti jenengan juga memperlakukan apa sebutnya santri ya? Iya, santri. Santri seperti itu tadi. Iya. Nggak boleh dibilangin yang nggak boleh. Justru anak-anak itu biarkan semua apa yang menjadi anunya dia, aktivitasnya. Jangan sampai anak itu kalau mungkin pada saat kita sholat, mungkin anak ini kelihatannya mengganggu. Jangan, biar. Apapun dia lakukan, karena oleh Allah dibuat seperti itu. Jadi semua tenaga pendidik itu Yai pesenin begitu ya? Oh iya. Nggak boleh ngomong yang nggak baik. Nggak boleh. Walaupun anaknya itu, ya namanya anak dari berbagai daerah kan. Betul. Ada yang mokong, ada yang nakal, ada yang manut. Iya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah, termasuk anak saya sendiri. Kalau sekolahnya dulu aja SMP-nya luar biasa. Sibuknya begitu. Tapi tetap anak saya masih belajar hafal Quran. Alhamdulillah sampai hari ini kurang lebih 7 juz. Terus sih, itu yang jenengan bina itu pondoknya itu khusus putri, khusus putra atau gimana? Kalau awalnya jumlah 65 waktu itu. Ini campur. Putra putri campur. Tapi yang 300 hari ini khusus, ini spesial. Khusus untuk tahfiz. Khusus akhwat. Ya. Tapi benar-benar oh iya, betul-betul. Hasil didikan spesial. Gitu. Iya, enggak boleh main-main. Makanya kalau kita subuh 5 waktu kita tegakkan terus sholat 5 waktu berjamaah. Dan di situ harus berjamaah. Dan di situ kan pondok kita kan tempatnya ada bengkel. Nah, bengkel mobil. Nah, di situ kita sambil kita juga membantu teman-teman yang pegawai karyawan bengkel,
Di situ kita juga sama-sama bagaimana orang-orang yang bekerja itu ikut bisa berjamaah. Sholat berjamaah dengan. Sholat berjamaah itu kita tekankan, tidak boleh dipaksa. Tapi kita contoh, pamannya di waktu yang lain mungkin masjid-masjid musola itu duluan azan, kita jangan dulu waktu kasih 10 menit jeda. Ambil belakangan ya? Iya, ambil belakangan. Kenapa tuh? Kenapa gitu? Karena kita menunggu teman-teman yang bekerja. Oh, kasih kesempatan. Iya. Kalau teman-teman yang bekerja itu kalau sudah di situ di masjid umum, maksudnya masjid umum ini masyarakat itu sudah mendengar azan, dia sudah mulai start persiapan. Nah, kita baru 10 menit jeda itu tadi baru azan. Jadi ada waktu. Ada waktu kesempatan. Orang kesusu. Oh, enggak boleh. Kata orang Jawa enggak boleh kesusu. Nah, pada saat itulah kita punya kepentingan yang akhirnya tumbuh muncul kesadaran. Yang adzan bukan yang tua. Nah, mudah-mudahan. Yang mudah-mudahan anak-anak itu SD kelas 2. Udah itu yang adzan. Sudah dilatih. Udah, ya. Di situ enggak boleh yang tua. Seperti saya. Oh enggak boleh ngimami. Supaya ada regenerasi. Anak-anak kelas 6 udah terlatih. Belajar kopas sudah. Karena di situ ada masjid pondok itu sendiri namanya Masjid Bani Nafsiyah. Berarti gini ya, sebagai yang sepuh, itu jangan merasa tersaingi yang muda. Enggak boleh. Justru kita mengkader ya. Oh ya, mengkader. Justru kita memberi kesempatan yang seluas-luasnya. Nah, karena nanti kita nggak ada yang melanjutkan mereka. Itu anak-anak itu akan pengganti kita. Bagaimana kita akan merasa nyaman, bagaimana merasa ilmu bisa bermanfaat berkahnya kalau anak itu tidak diberi kesempatan. Terus gini, jenengan kan undangan kajian kemana-mana itu kan sibuk. Ya. Terus yang kalau misalkan jenengan pas keluar acara diundang ngisi kajian kemana-mana gitu, yang jaga di sana? Ada, ustadz ada, teman-teman ada. Jadi imamnya sudah terlatih, bahkan sudah terjadwal. Oke. Bahkan kalau imam yang maghrib sendiri, anak-anak itu sendiri. Untuk imam yang isya sendiri. Yang untuk teman yang sholat subuh khusus spesial. Nah, namanya beliaunya Ustadz Faris ini masih muda. Hafalannya luar biasa, ditambah plus bahasa Arabnya. Ini beliaunya masih muda, sekarang kuliah lewat online dengan di sana di Arab Saudi. Nah, itu. Berarti kan begini, alumni jenengan itu di samping hafalan juga diajari bahasa Arab kan? Oh iya. Berarti seandainya mereka mau melanjutkan ke Mekah Madinah sudah nggak ada masalah? Nggak masalah. Kita akan nanti kerjasama dengan pondok itu tadi. Sudah dilatih di sini. Iya. Begitu keluar. 10 bulan selesai, 1 bulan pengabdian, 1 tahun selesai, nanti diwisuda seluruh Indonesia. Biasanya di Batu itu, di Abbas ini, Ibnu Abbas itu. Oke, gini sih. Gimana? Sebelum tadi menjelaskan yang tadi itu, ini kan YouTube-nya kan ditonton banyak orang. Iya. Siapa tahu ada keinginan mau memondokkan gitu. Betul. Coba Yai sebutkan pelan-pelan alamatnya atau nomor jenengan juga yang bisa dihubungi. Gitu. Monggo, silakan. Oke. Untuk bisa kenal di pondok saya, nah, ini saya sampaikan bahwa di situ ada, nanti saya tertera. Pondok ini sudah sifatnya sudah nasional, bahkan sudah ada YouTube-nya. Nah, di situ jalannya ada, rumahnya pondok ada, dan santri-santrinya ada, ustadz-ustadznya sudah ada. Nanti kita share saja. Alamatnya enggak. Nanti kita ada yang namanya, ya kalau kita masuk di sini YouTube-nya, sudah masuk YouTube. Kita nanti boleh, saya masukkan ke jenengan, di vlog boleh. Karena sudah kajiannya sudah setiap 1-2
satu minggu ya, 1 minggu sekali kajian dari Kediri, Gus Yusron. Nah, ini kebetulan teman-teman ini ya maaf, namanya yang spesial ini, Ahfad ini kita harus ekstra hati-hati. Terutama menjaga daripada kesinambungan anak-anak ini. Jangan terus begini, mungkin ada nomor yang bisa dihubungi? Boleh, bisa untuk menghubungi saya juga boleh. Berapa? Mulai nomornya kalau menghubungi saya bisa, nomornya 0821 3216 5290. Ngantang ya? Ngantang. Ikut Kabupaten Malang? Malang, iya. Kalau di dusun Kambal. Desa Mulyorjo. Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. RT-nya 25. RW 4 udah tahu. Nanti kalau misalkan siapa tahu mau ada ikut pendidikan di sana kan bisa menghubungi. Oh bisa. Nanti bisa menghubungi Pak Koco, langsung bisa. Boleh. Kita kerjasama. Oke. Siapapun tidak boleh. Terima kasih atas, ya kan? Atas kepercayaannya dengan Gus Bedik. Harus ini. Oke. Mungkin bisa dimulai menjelaskan yang tadi itu. Oke. Ada berapa itu? Monggo silakan. Ini untuk paket-paket yang harus kita lakukan, ya paling enggak untuk mempermudah lah daripada hafalan apapun rezeki. Katakanlah kalau kita ingin rezekinya lebih manjur, lebih nyaman, lebih enak, lebih barokah lagi. Nah, tolong kita belajar untuk menyikapi. Jangan sampai di dalam diri kita ini ada 18 sifat. Kalau saya mengatakan sifat bangsat. Gitu. Kalau saya dengan orang tertentu 18 sifat bangsat itu jangan bangsat lah, bos. Itu ya aja bahasan saya. Bos, hindari bos. 18 sifat ini kalau kita ingin dekat Allah. Amin. Tanpa. Loh kok tanpa? Tanpa jual aset. Tanpa. Allah akan menurunkan keberkahan. Contohnya, kalau kita ingin hidup tenang, tidak dikejar-kejar, ya otomatis kita harus ada beberapa hal yang harus kita jaga. Satu, yang harus kita hindari dari 18 ini tadi, yang pertama adalah jangan sampai di dalam diri kita ini ada pikiran yang namanya gundah. Nah, kalau mungkin Pak Koco 18 ini gundah itu kalau saya menerangkan 3 hari nanti. Gundah aja itu ya? Ya pokoknya 18, nanti kita belajar di rumah. Apa sih maksudnya gundah itu aja. Ya kan? Nah, pokoknya wong lek kepepet utang iki ya apa maneh gundah. Wis ruwet ya. Bahasane ruwet. Nah, jangan, hidup tidak boleh ruwet. Enjoy saja, tenang. Karena ada Allah kan? Amin. Kalau sekarang saya mengatakan ada dagangan pusat nggak setuju. Kenapa sih kita mengatakan ada Allah kok? Nggak usah dekengan, hanya Allah. Karena kalau kita mengatakan dekengan, ya maaf ini versinya beda nanti. Bisa-bisa dekengan aku tentara, presiden nggak penting. Karena kita punya Allah, gitu loh. Betul. Kenapa? Kalau saya mengatakan label saya di jas ini bukan label pondok ini. Saya harus orang Malang. Saya mengenalkan diri, identitas saya. Arema. Ya kan? Apa maksudnya Arema? Kalau saya pahami, saya sendiri, Arema itu kepanjangan, makna dari Arema itu aku arek Malang, ya kan? Aku arek Malang, madep, mantep, mancep, mapan, manggon, neng Mulyorjo, Ngantang. Itu maksudnya.
Arema kan? Tapi tujuan yang utama A-nya itu Allah. Posisi pertama ya? Oh, iya dong. A-nya Allah, R-nya Rob. E-nya engkau. M-nya Maha. A-nya Agung. Nah, kalau kita buat zikir, kalau kita nanti salah paham, ya rema ya lucu kan? Tapi saya tekankan, saya mengatakan arema ini sebuah doa. Doa yang kita panjatkan pada Allah, ambil seperti contohnya doa kita Asmaul Husna. Nah, setiap doa di situ ada yang namanya kata-kata awal daripada doa itu. Kalau Asmaul Husna harus ada kata ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus, nah ini juga begitu. A-nya Arema tadi Allah, ya Allah. Ya Robku, Engkaulah Maha Agung. Subhanallah. Itu maksudnya. Tapi jangan sampai ya Rema ya jangan. Itu dikira sesat mana iki apa ae. Ya saya ndak gitu. Ya teman-teman gitu. Saya ngaji dengan anak-anak yang gelandangan nang komplek biasa. Tak kenalkan Arema. Tapi ternyata beliau mengatakan alhamdulillah dengan Arema aku merasa bangga. Kok bisa bangga? Itu adalah sebuah doa. Wiritan saya. Nggak usah sulit. Cukup kalau kita berdoa setelah sholawat. Setelah itu doa apa yang kita hafal. Akhiri yang namanya sebelum salam. Yaitu ya Allah, ya Rabku, Engkaulah Maha Agung. Ya Allah, ya Rabku, Engkaulah Maha Agung. Loh itu dan Allah sudah jelas bahwa Allah itu Maha Agung. Kalau kita memuji Allah, membuat takjubnya, kita akan diberi takjub. Amin, amin. Sama begitu. Nah, sekarang tadi yang pertama 18 sifat tadi, jangan sampai 18 sifat itu ada pada diri kita. Hindari. Satu, gundah. Buang pikiran gundah. Sifat gundah itu buang. Jauhkan dari kita. Yang kedua, gelisah. Nggak boleh kita itu gelisah. Wong urip kok gelisah. Kapan iso dadi wong penak? Pikiran kok gelisah. Nggak boleh. Yang ketiga, murung. Wong kok kuwetok murung, pedhot tanggane murung. Nggak pernah senyum. Nggak pernah senyum. Wong kok kate ngemplok kancane. Murung kok gak ono bahagia. Kenapa sih hidup sekali-sekali kok tanggane tidak guyu. Isine mek murung, sedih, ngeluh, ngono tok ae. Lah itu hidup untuk apa? Nah, yang keempat, sedih. Wong kok sedih kancane kate mara megah. Mesti lek kate mara mesti disuguhi diceritani utang lho. Mesti enggak bersyukur. Padahal di surah 14 surah Ibrahim ayat 7 itu bunyinya Allah jelas. La in syakartum lazidanakum. Kan jelas. Orang yang banyak-banyak bersyukur. Siapa yang banyak pandai-pandai bersyukur akan aku tambah nikmat. Amin. Ya kan begitu? Mintalah kepada Allah. Di surah 40 Al-Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku Allah. Pasti aku kabulkan. Oh pasti, jangan ragu-ragu. Ya Allah, aku 1 bulan minta bayaran 1 miliar. Pasti bisa. Karena yang diminta Allah. Berarti kalau kita nggak dapat bayaran 1 miliar, berarti masih lemot. Jadi nggak yakin dengan Allah. Kenapa? Di dalam diri kita masih ada banyak Tuhan-Tuhan kecil. Contohnya, wah aku lek gak ono Pak Iko gak ingin jangan buang pikiran. Bahaya itu. Bahaya. Merusak akidah. Kenapa? Di situ ditekankan di surah Al-Fatihah. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Nah, disitulah kenapa 17 kali kita selalu bertemu Allah. Diharapkan, diwajibkan bertemu Allah 17 kali. 1 hari 24 jam. Gunanya apa? Minta petunjuk terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah jalan yang lurus. Apakah ini kita masih belum lurus? Belum.
Kita masih sesat. Lho kok bisa? Iya. Lek bahasane wong Jawa, isuk tempe usule dele. Saiki peraturan ngene engko bengi berubah, kancane sing bingung. Ya lek berubah bayarane gede. Tambah gak bayaran, iku sing susah. Malah bayarono dhewe. Lah kacau. Nah, ini yang kelima. Jangan sampai kita ini hidup ini dilihatkan siapapun ngeluh. Sambat tanggane dulure teko sambat dilek diutangi le. Montore akeh sambat montore wis gak digawe dikubuti tok. Donge lek digalek mati dikubuti nek kubur. Kan kebanyakan begitu. Iya. Gak sempat menikmati keburu mati. Akhirnya bagaimana? Ya rugilah. Nah, yang keenam jengkel. Lah iki gak oleh jengkelan iki. Lek wong Jawa jengkelan gak oleh. Jengkelan wong kancane jengkel. Nyedek kancane wis ra ono sing penak blas. Kancane duwe pendapat ngene gak seneng jengkel. Pedhuk kancane jengkel. Kapan sih urip kok penak? Pedhuk kancane jengkel, pedhuk bojo jengkel, pedhuk tanggane jengkel. Lah sing repot ki pedhuk bojone, bengi njaluk kelon awan jengkel, iso ta? Kacau. Ya kan? Okay. Nah, yang ke-7. Mancing jengkel. Loh. Contohnya kancane enak-enak jagongan, wis awake dhewe ganggu mancing. Malih kancane kepancing jengkel, mangkel. Nah, jangan. Kita ini bersahabat, saudara, bersama-sama. Ayolah bersama. Lek wong iman mesti rukun. Lek wong rukun mesti iman. Boleh dibuktikan. Kono wong iman gak rukun berarti ngawur. Ya kan? Lah saiki contoh. Kita ini sudah dewasa, wis tuwek, gak usah dibedheki. Rukun iman ada berapa? Ngono wae ngaji tuwek. Iya kan? Iya. Rukun iman ada berapa? Ya kapan isone? Ndak boleh. Yang penting kita lakukan bagaimana kita bisa hidup rukun. Kalau kita iman pasti rukun. Soalnya orang iman itu yakin dengan Allah, takut dengan kelakuan yang tidak baik, termasuk 18 sifat yang saya sampaikan tadi. Nah, yang ke-8, kepancing jengkel. Nah ini. Wih, pertama sing nomor 6 jengkelan, nomor 7 mancing jengkel. Nah, nomor 8 kepancing jengkel. Kewancane enak-enak wis kepancing wis. Emosi. Wah, iki ngene iki milih sapa? Ora mesti milih-milihan ya bujat. Ini bahasa. Kita hidup tenang. Ayolah di hadapan Allah senyum, buat takjub ya Allah. Nah, yang ke-9 bawel. Jenengan pirsa bawel. Ngomong terus. Iya, banyak omong. Banyak omong. Kancane sik ngomong udah ngomong ini bawel nanti di anu sendiri ya dicerna sendiri lah. Nah soalnya situ telung dino gak telung dino masalah iki aku selak mulai kajian yang lain ya kajian. Nah iki mah gak mampir gak niat tapi alhamdulillah kita dipertemukan Allah. Amin. Yang ke-10 cerewet. Nah iki uang kok cerewet, rano benderi, ya kan? Mas sampean kok cerewet, bu sampean kok cerewet lah iki jangan, ya kan? Nah, yang ke-11, cemberut. Lek bahasanya cemberut kalau bahasa saya itu yang pahami metutut. Ya. Nah, lek ndek komplek, ndek doli. Lah iki lah lek ndek kono ki metutut ya ora payu. Ndek komplek, ndek Kalisari, mosok gati metutut. Ya enggak mungkin payu, soalnya gak guyu. Nah, sing ngono ndek doli iku biasae metotok, ya. Lek gak metotok mosok payu. Bahasane ngono. Dadi apa ya? Aura ini jangan terpancing hal ini. Ojo dik gampang cemberut, metutut, bunga pikiran ruwet-ruwet iku garane nambah utang. Nah, supaya saya gak utang, bebaskan itu ya. Nah, yang nomor 12 mikir.
wong kok ora ono marine mikir, kancane tanggane teko mikir wedi lek dijaluki mangan. Mikir. Lek wis utang ora usah dipikir. Lapo kok mikir utang? Masalah lek utang gak usah dipikir. Sing penting ya apa kapan wayahe nyaur ngono ae. Lah lek nyaur engko gak apa-apa. Engko tanggale ana jatuh tempo. Jatuh tanggal 7, ya engko lek durung ngono tanggal 8. Lek gak ana Oktober, ya November. Sing penting kan ana omongan. Itu aja, gak usah dikit pusing mikir rek. Ya, yang ke 13 komen. Nah iki. Wong kok senenge komen. Contohnya bal-balan. Yang namanya apa namanya sing komen itu. Komentator. Kuwancane njajal mbok babalan dhewe lah ora iso. Ya kan? Ya bukti yang ngene, komen dikongkon mlaku dhewe ra gelem, kongkon babalan dhewe. Tapi lek nyepaki bojone malah seneng bae. Ya kan? Komentator. Janganlah komen kecuali ada kepentingan. Setelah itu nomor 14 cemburu. Boleh cemburu, tapi cemburu yang sehat. Cemburu yang berkah. Contohnya, tinggal ngaji rono-rono, ya apa ya bojoku enggak. Engko kok jangan-jangan dikeloni wong. Lho, ya jok pikiran elek po. Nek kita jihad, ya sudah serahkan pada Allah. Anggepen lek aku ki koncine, ibuke gemboke. Lah konci aja dititipne tanggane. Engko lek konci titip tanggane ya dibuka karo tanggane ya iku kacu. Nah, kunci go dhewe. Engko lek mulih saya wayah ngunci gemboke sing di omah. Aman kan? Aman. Itu. Nomor 16, nomor 15 dendam. Oh, enggak boleh ya? Enggak boleh wong kok dendam. Ya ono ya ini mali Yahmon, Yahmin. Sampai lahir sampai mati lho. Dendame gak ono benere. Kuwancane dirasani ngalkene karena dendam itu dihilangkan. Yang ke-16 ketus. Ya, mungkin bahasanya ketus paham ya, kita tahu. Nah, yang ke-17 jutek. Keminter. Nah, lek ketus wong keminter, lah lek jutek iki wong iki melelet. Kemelelet bahasa. Ya, ini bahasa Jawa kemelelet. Nah, itu. Yang terakhir 18 yaitu muka suntuk. Nah, apa muka suntuk niku? Ya orang itu enggak pernah aura yang senyum. Yang dimunculkan auranya wis apa suntuk itu merengut, sedih itu tadi. Semua di dalam dirinya ada hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain. Artinya orang lain mau mendekat mau. Nah, sekarang pikiran hal-hal yang seperti itu buang. Jauhkan kalau kita ingin hidup bahagia dunia akhirat. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mari setiap saat jangan tinggalkan yang namanya sholat berjamaah di masjid. Lakukan yang terbaik. Rawatib, sholat sunnah cukupi. Itu penting. Karena kalau kita sudah membuat aturan pada saat berjamaah di masjid, di situ kita rawatibnya, Allah akan mengganti semua apa yang kita lakukan. Buatlah Allah takjub. Bangunlah jam 00. Jam 12.00 bangun. Setelah itu mandi. Setelah mandi tahajud. Setelah tahajud membaca Al-Quran 12 juz. Bisa. Karena niat Allah. Nah, tidak ada yang nggak bisa. Orang yang nggak bisa itu faktornya adalah males. Wong males dikapan-kapan gak iso sugih. Ya kan? Nah, kita ini harus sugih hati, sugih dulur, sugih ilmu. Lah, lek wis sugih ilmu mesti sugih dulur. Contohnya begini, ilmune disampekno, nang kono nang Jabung sampekno, nang Surabaya disampekno, nang Blitar sampekno. Kediri dikekno. Butuh apa? Kita yang saudara kita yang belum paham biar paham.
yang belum bisa ngaji biar ngaji. Gak usah dik bayar-bayar lapor dik ngaji, bayar. Loh, ya kan? Loh, kan ada ayatnya oleh Allah. Contohnya Rasulullah sudah di-warning kepada Allah. Apa? Di surah 25 Al-Furqan ayatnya 57. Itu bunyinya artinya aku tidak meminta upah apapun darimu dalam menyampaikan risalah Allah, dakwah. Upahku hanya dari Allah, tujuannya untuk kekeluargaan, kasih sayang. Kalau kita sudah mendapat ilmu, kita harus mengucapkan terima kasih. Maksudnya apa? Ya Allah, terima kasih. Kalau bekerja dapat gajian, terima. Setelah itu dikasih. Ya kan? Jangan sampai terima dicekel penyakit tok iku. Jangan apa medit. Wong bojone butuh apa-apa kok malah gak dikei. Terima, ya Allah, aku terima hari ini. Setelah itu kita kasih. Ya? Tuh, loh ya kan? Terima kasih. Kasihkan istri. Mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Di surah 40 Al-Mu'min ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku Allah. Pasti nesa itu artinya pasti aku kabulkan. Jangan minta yang lain. Kalau kita ingin hidup dunia akhirat, bekerjalah karena Allah, yaitu beribadah. Di surah Al-An'am ayatnya 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakan Muhammad kepada hamba-hambaku dan umatmu, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadahku, termasuk haji, untuk bekerja yang lain, ibadah apapun, wa mahyaya, termasuk hidupku, wa mamati, matiku, aku serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah, agar aku mendapat ridho atas kehendak-Mu. Amin, amin, amin. Nah, itu aja. Mungkin waktu yang sudah banyak tersita. Mohon maaf, kunjungan saya artinya tidak disangka-sangka. Nggih kan? Kita nggak disangka-sangka. Allah mengapa? Allah membelokkan, Allah mengarahkan ke sini. Jangan lupa Arema. Allah, Rob, Engkau Maha Agung. Tapi buatlah seperti doa Asmaul Husna. Ya Allah, ya Robku, Engkaulah Maha Agung. Terus gitu aja. Tutup doa itu. Setelah itu doa kafaratul masjid. Insya Allah kita akan dipenuhi kehidupan kita. Kalau kita ingin minta bayaran 1 bulan, 1 miliar, 10 miliar, bisa. Buktikan nanti. Kalau belum dapat bayaran 1 miliar, berarti kita masih ada lemot. Di dalam kita masih ada Tuhan kecil di dalam kita. Itu program saya begitu. Kalau bina anak-anak jalanan masih? Oh tetap. Terus yang wanita-wanita penghibur? Tetap. Wanita penghibur tetap. Ini satu tugas kita. Jadi nggak boleh dibeda-bedakan ya? Oh nggak boleh dong. Beliau juga bekerja dalam rangka mencari rezeki. Pada saat mencari rezeki oleh Allah diberikan untuk anaknya, keluarganya. Itu maunya apa kita doakan. Kalau kita ingin menyelesaikan, beri yang terbaik. Semua dientaskan. Setelah itu dibuat dia nyaman. Kalau kita hanya komentar, diprotes, hanya itu. Wah, nggak perlu. Dia tidak akan. Tapi kalau kita coba belajar, diajak. Ada peduli. Ada kepedulian. Apa yang dia maunya? Apa dia? Orang dia juga masih kecil, nggak punya cita-cita. Oh, nggak bisa. Wanita penghibur ya? Oh, nggak ada. Aku bakalin besok tak jadi purel. Oh, nggak ada. Yang ada aku ingin cita-cita jadi orang baik. Tapi disitulah takdir Allah, perjalanan kehidupan. Nah, jalani, syukuri, nikmati. Insya Allah
kita akan selamat dari semua itu. Oke, terima Lewati kasih. dengan Terima kasih. amin. Terima kasih sudah diberikan pencerahan, wawasan, saling bertukar wawasan di ini maghrib menjelang isya ya. Ya. Oke, mungkin sebagai penutup tolong ditutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan ada nilai tambah. Amin. Kalaupun ada kekurangan secara pribadi, mungkin kekurangan kelemahan saya. Nah, untuk itu mohon kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bagaimana? Assalamualaikum ya. Ya. Mungkin bisa gini, jangan bosan-bosan main-main di sini lagi. Insya Allah. Kapan kira-kira? Ya, kalau saya tidak bisa dijadwal, bahkan tidak bisa ditentukan, karena saya akan mengatakan nanti malam saya diambil Allah, tidak tahu. Gitu jadwalnya aja. padat ya? Iya, jadwalnya padat, tapi sifatnya tidak harus selalu menerima jadwal, tapi kita harus peduli. Kita peduli kemana-mana, teragendakan. Jangan lupa, jangan bosan untuk dakwah. Dakwah adalah penting, wajib untuk kita sampaikan. Tapi endingnya jangan lupa serahkan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Semoga sehat selalu, Nggih. Insya Allah, sama-sama. Itu teman-teman, saudaraku semuanya dimanapun berada ya, kita lah baru dapatkan pencerahan dari Yai Suganda. Ya, memang beliaunya punya style sendiri ya. Biasanya anak-anak jalanan dan seperti tadi yang sudah kita sampaikan ya, apa saja beliau tidak pilih-pilih dalam membina orang. Jadi nggak dipisah-pisahkan ya. Ya, betul. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi ya. Insyaallah, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.